Jadi jangan bergantung kepada kiai, kepada guru. Guru manusia, jangankan guru, Rasulullah pun wafat, benar. Rasulullah udah wafat kan? Hanya Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas yang masih hidup. Nabi Khalid itu dikubur, dia pesan. Nabi Khalid bin Sinan, ada Nabi Khalid bin Sinan. Beliau pesan kepada kaumnya, jika aku dikubur, tolong nanti digali lagi. Setelah kalian gali, aku akan hidup kembali. Jadi Nabi Khalid itu belum mati, Pak. Maka sekarang di alam barzakh, Nabi Khalid itu masih aktif. Ya, begitu imam-imam kita menjelaskan, Ibn Arabi dan imam-imam yang lain. Nabi Khalid bin Sinan. Jadi masih ada Nabi di alam. Nah, itulah yang diungkap dulu oleh Allah Yarham Al-Habib. Siapa yang baru meninggal itu, yang majzub juga, Ja'far Al-Kaf, ya. Antum percaya atau tidak, dia mengislamkan orang di dalam kubur. Itu ilmu asrarnya Sayyidina Khalid alaihissalam. Jadi kalau nggak lapor ke Sayyidina Khalid, nggak punya koneksi rohani kepada beliau, nggak akan bisa mengislamkan orang dalam kubur. Sulit dibayangkan pakai akal, karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah rohani. Jadi jangan usah dipikirin, ya. Banyak orang mikirin, akhirnya mereka nggak percaya dengan kajian kita. Apa kata mereka? Belum dengar utuh. Ar-Razi ini mempercayai ada orang gila jadi wali. Ya salam, ya. Kapan kita bilang orang gila jadi wali? Pernah nggak antum dengar saya mengatakan orang gila jadi wali? Ada nggak? Jangan-jangan yang bilang dia gila tuh gila, ya. Nggak ada kita pernah mengatakan itu. Kita mengatakan ada kekasih Allah, kolbunya bercahaya dengan cinta Allah, ketutuplah akalnya. Orang-orang melihat dia gila, dia bukanlah gila. Lalu siapa yang tahu dia bukan gila? Sesama wali, sesama kekasih-kekasih Allah atau murid-muridnya wali. Itu udah Allah yang atur memang, ya. Habib Ja'far masih ingat nggak? Kalau baca Fatihah nggak jelas, Fatihah itu orang kalau nggak ngerti, Pak. Ya, masa walinya aswaja begini nih, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua yang kita lihat zahirnya belum tentu seperti yang terlihat. Banyak kok yang kelihatan baik, batinnya rusak. Banyak yang kelihatannya rusak, ternyata batinnya bagus. Mulailah semenjak hari ini, pagi ini, melatih sir rahasia di kolbu ini, memandang orang dengan kebaikan, ya. Untuk ada intel di sekitar kita, itu kita baik-baik aja sama mereka, ya. Mereka kan intel itu manusia juga, ya. Kalau kita baik, terkolbunya ke bawah. Insya Allah. Intel yang bahaya itu intel setan, ya. Kalau intel dunia mah, ya, masih gampang, Pak. Intel setan nggak bisa berubah. Kerjanya ngadu domba. Nanti dia bawa, setan tuh tubuh manusia. Nanti datang ke ustadz apa, diceritakan yang bukan kita, tapi si ustadz tuh nanti benci kepada kita. Berhasil lah. Menjawablah ini dua ustadz. Tengkarlah, umat pusing. Seneng nggak setan? Antum mau kami begitu? Jadi jangan adu-adu kita, ya. Nggak mau kan jadi intel setan? Oke. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat semua, di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang mungkin ada saudara kita yang sedang merayakan hari mereka, kita tidak usah ribut di situ, ya. Kita ributkan apakah kolbu ini kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, fakulu yaumin id. Setiap pagi rasanya hari raya, ya. Tidak perlu nunggu Idul Fitr dan Idul Adha. Mungkin ada dua pertanyaan, silakan. Satu dari laki-laki, ikhwan, akhwat. Satu, ya. Silakan satu dan belakang dua, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang terakhir tadi menarik sekali, Ustaz, bahwa mengislamkan seseorang di dalam kubur. Sementara kita tahu bahwa
seseorang yang telah meninggal itu putus kecuali ada 3. Adalah amal yang mengalir, kemudian anak yang mendoakan, kemudian ilmu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengislamkan seseorang yang dalam kubur? Baik, Bapak masih pakai pikiran, Pak, pakai akal. Ya, ini ranahnya sudah ranah spiritual. Yang mati itu jasad. Jasad Bapak kalau mati, mati sudah. Tapi Bapak tunggu nanti. Kalau jasad ini mati, ruh Bapak masih hidup. Dan itu bisa koneksi sama saya. Bisa koneksi sama orang. Kalau orangnya dia wali Allah, Bapak datang ke dia, dia ngerti. Datang nih yang nanya dulu nih. Karena ruh mengenal ruh, kolbu mengenal kolbu, akal mengenal akal. Contoh gampang gini, Bapak pintar bahasa Inggris. Ada orang ngomong bahasa Inggris. Ini British nih. Ini Britishnya gaya-gayaan nih. Ini American nih. Ini gaya-gaya English jiran nih ya. Singapura. Kan unik-unik tuh ya. Ada juga ala Hong Kong kan. Ada yang Filipina juga. Wah, sama. Kami bahasa Arab juga sama. Orang kalau denger, ini Arab gontor nih. Ya. Dengar lagi. Wah, ini Arab Jawa nih ya. Alhamdulillah. Ada lagi orang Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Roknya jadi ra semua, Pak. Wah, orang Sumatera nih ya. Tuh orangnya tuh. Kalau baca Assalamualaikum dengerin dia, Pak, lucu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi ngerti karena sering dengar. Orang-orang yang ahli rohani, mereka sudah terlatih rohaninya. Meskipun tubuh ini sudah hancur, dia masih hidup. Dan ahli-ahli rohani ini sebelum meninggal, dia sudah meninggal duluan. Ini yang disebut mati sebelum. Makanya Sayyidina Umar diberi gelar oleh Nabi Muhaddatsun. Orang yang diajak Allah bicara. Jangankan cuma ruh, Allah aja bicara sama dia. Makanya ada 3 hukum dalam Al-Quran, itu lewat kalam Umar. Hukum jilbab salah satunya. Dulu istri Nabi nggak pakai jilbab, nggak ada. Rambut terbuka. Karena dulu yang pakai hijab itu adalah ahli kitab. Walaupun sekarang gereja-gereja, sinagog udah nggak pakai hijab kecuali beberapa ortodoks, ya masih pakai hijab. Jadi kalau ada nih orang gereja, orang ortodoks menggunakan jilbab, bukan berarti mereka memalsukan agamanya supaya orang Betawi ikut mereka gitu, bukannya? Kan ada tuh gereja Betawi. Emang ada dalam ajaran mereka, Pak. Duluan mereka kali yang pakai jilbab, pakai hijab. Maka kita lihat ada istilahnya, Pak, suster gitu ya. Itu. Ahli rohani jika mereka sudah terlatih. Ya di sini ruhnya sudah bisa kemana-mana, Pak. Ya Rasulullah. Gak usah Rasulullah lagi deh, Umar aja deh. Umar lagi khutbah, dia kirim panglima Syariah di Irak. 2 bulan perjalanan, suaranya kedengeran sampai ke sana. Karena si Syariah juga seorang wali, kata Umar, ya Syariah al-Jabal, wahai Syariah, naik ke gunung. Umar nggak pakai satelit, tapi dia tahu di belakang bukit ada musuh. Kalau si Syariah ini jalan biasa aja, pasti disergap. Maka naik. Ini adalah teknik saingannya Umar, namanya Khalid. Khalid bin Walid ini kan Umar 2. Umar kedua. Jadi kecerdasannya hampir sama. Khalid bin Walid untuk mengalahkan umat Islam waktu perang Uhud pakai teknik itu, naik ke atas. Maka Umar mengatakan, ya Syariah al-Jabal, kedengeran Pak, itu telinga ini mungkin nggak dengar. Orang di sudut sana, saya udah nggak dengar ngomong apa. Tapi Bapak berbersih di hati, sampai ke hati saya. Kalau hati saya benar. Ya, kalau hati saya benar, Pak. Kalau hatinya lagi galau, ya sama-sama gelap. Mengislamkan. Nah, ini kata mengislam di situ tidak boleh juga diartikan secara harfiah. Bisa berarti mendoakan.
Jadi kalau saya dalam kacamata zahir sebagai santri hadis, saya mengartikan Habib Ja'far mendoakan. Contohnya gini, Nabi dengan Ibnu Abbas tiba-tiba berhenti di depan ada dua kubur. Itu kubur kan non muslim, ahlu kitab itu. Satu suka gosip, satu buang air tanpa istinja. Nabi kemudian menancapkan dua pelepah untuk meringankan. Nah, ini kata kunci. Jadi siksaan terhadap orang kafir pun bisa diringankan. Itu dalilnya, Pak. Kan nggak disebutkan di hadis itu kalau mereka muslim. Nggak disebutkan. Itu kalau versi saya ahli kitab. Berarti non muslim, bener nggak? Orang nggak percaya kepada Rasulullah SAW, Nabi kasih. Mungkin ada riwayat versi lain yang menyebutkan mereka muslim, tapi saya tidak yakin, ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu, Pak. Kalau Bapak susah memikirkannya, kita kurangin maknanya dikit. Ya, itu namanya mazhab ta'wil.